bedanya Ria kesan pertama jadi dosen itu gimana sih? Apa sama aja dengan pas waktu jadi asisten dosen? Beda banget, Ri. Terima kasih telah klik video dan audio dari Ari. Semuanya ada di sini. Semoga menghibur dan bermanfaat. Saya ketemu lagi tapi porsinya bukan sebagai dosen dan mahasiswanya, tapi dosen dan rekannya. Ya benar, jadi Itu ada kan- rasa canggung dong. Nah, itu tuh rasanya beda, Ri. Wah, Bu Ria, ini jahit lagi ya, gini bisa ngajarin. Itu tuh aku cuma yang wow, Iya, dosen aku bisa kayak gitu nerima aku yang dulu aku mahasiswanya yang ya elah ilmunya segini gitu loh. Aku masuk, mereka tuh awalnya bodo amat kayak yang ya mungkin kakak tingkat yang ngulang atau gimana Atau gitu kali ya. sekali ya gitu ya. Itu di meja dosen, naruh tas aku di meja. Mereka cengok, aku denger banget. Oh, itu dosennya gitu. Oh iya, kan. Terus aku pengen ketawa tapi gimana gitu kan. Harus dibawa juga ya depan ini ya. Itu aku bener-bener nggak ngerti sih aku harus kayak gimana, parah sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channelnya Ari. Area Semuanya ada di sini. Yes, mantap. Jadi kan tadi Ria udah cerita nih dari awal gimana kenapa milih akuntansi, kenapa ngajar itu, kenapa akhirnya jadi asisten dosen dan jadi dosen, ya kan? Nah, yang sekarang aku tuh bakal nanya kayak setelah itu tuh Ria kan udah keterima jadi dosen, kayak ada kumpul lagi ya, kumpul yang dosen-dosen yang udah keterima. Iya betul, ya pengampuhan kan? namanya. Pengampuhan ya namanya tadi ya. Nah, setelah itu tuh oke lah kalau kayak gitu kan ibaratnya ya formalitas pasti ada kayak mungkin apa namanya pemberian materi, cara-cara itu gimana ya. Nah, aku paling kayak penasaran sih waktu bedanya Ria kesan pertama jadi dosen itu gimana sih? Apa sama aja dengan pas waktu jadi asisten dosen? Beda banget, Ri. Emang gimana? Beda banget. Kenapa? Pas pertama kali masuk jadi dosen itu, pas pertama kali bukan masuk ya, pertama kali aku datang pengampuhan. Oke. Itu tuh yang namanya deg-degan tuh nggak bisa diungkapin rasanya kayak gimana. Ngalang-ngalain sidang nggak deg-degannya? Wah, bisa jadi ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Aku udah lupa soalnya rasanya sidang gimana. Karena kalau sidang mungkin kan kita ketemu dengan orang yang kita kenal gitu ya. Dosen-dosennya udah tahu lah. Cuma ya betul. Cuma kita yang ada di kepala kita tuh orang itu ntar bakal nanya apa ya, kita bakal diapain ya kan kayak gitu sebetulnya. Tapi kalau di pengampuhan ini ketemu orang yang banyak banget, kita bahkan kita nggak kenal, walaupun kita kenal terus orang-orang itu gitu ya yang ada di pengampuhan itu, cuma kan sebetulnya itu dengan porsi yang kita udah berbeda gitu. Misalkan aku ketemu dengan kaprodi aku yang dulu jadi pembimbing gitu ya. Itu kan saya ketemu lagi tapi porsinya bukan sebagai dosen dan mahasiswanya, tapi dosen dan rekannya. Ya benar, jadi Itu ada kan- rasa canggung dong. Nah itu tuh rasanya beda, Ri. Aku mau manggil Pak bingung, nggak manggil Pak itu adalah iya gitu lah, maksudnya itu ya memang seperti itu gitu panggilannya gitu. Mau jadi rekan dipanggil Mas nggak pantas kan gitu ya, maksudnya banyak rasa yang nggak ngerti ya, canggung yang mungkin nggak bisa diungkapkan. Begitu pula mungkin dengan dosen yang ketemu aku. Sampai akhirnya mereka juga membiasakan untuk memanggil aku tuh bukan seperti mahasiswanya. Kalau manggil mahasiswanya kan mungkin Ria gitu ya. Ri apa gitu ya. Enggak, manggil akhirnya Bu Ria. Bu Ria. Iya. Tapi awalnya pasti si dosen yang dulunya dosen kamu pasti canggung dong. Canggung. Cuma yang aku rasakan tuh karena memang ini momen yang aku tunggu banget. Jadi itu emang seneng banget, Ri. Kayak ada rasa apa ya, pride gitu nggak sih? Iya banget gitu. Ya walaupun memang di situ aku posisinya nggak langsung dosen tetap ya, sampai sekarang pun aku masih belum dosen tetap gitu. Cuma memang ya karena aku suka, jadi aku tidak melihat posisinya ya udah apa, aku sebagai dosen yang memang belum tetap ya mungkin kan butuh proses gitu ya. Tuh. Tapi aku cukup dengan kondisi yang sekarang itu, aku udah ngerasa aku puas gitu loh. Gitu, puas tapi bukan berarti aku berhenti sampai sini terus aku nggak berjuang untuk kedepannya gimana gitu ya. Gitu, dan ya itu
aku yang sangat aku paling suka kalau misalkan orang kadang mikir kenapa sih lu harus jadi dosen, kenapa lu ngajar, kenapa nggak lu kerja gitu ya. Beberapa teman aku tanya gitu, apalagi dulu aku kerja di perhotelan itu apa ya, dibilang mapan tuh aku berada di posisi yang cukup mapan. Gitu ya. Karena aku pikir kalau di perusahaan itu kalau nerima orang tuh misalkan ada anak baru gitu, karyawan baru tuh ya saya datang gitu ya, kayak gitu. Tapi kalau waktu aku diterima di Telkom tuh nggak kayak gitu deh. Wah Buria, ini jahit lagi ya, gini bisa ngajarin. Itu tuh aku cuma yang wow, dosen aku bisa kayak gitu nerima aku, yang dulu aku mahasiswanya yang ya elah ilmunya segini gitu loh. Yang manggilnya juga masih manggil nama gitu ya. Kayak gitu yang udah tahu begonya kita kayak gimana, udah tahu kita malasnya kayak gimana, tapi dia bisa nerima aku tuh seneng itu. Jadi aku masuk juga aku, wah mereka nerima aku kayak gitu, aku berarti nggak cukup untuk memprepare-nya segini gitu. Gue harus prepare-nya segini gitu sih. Tuh. Tapi kalau kayak panggilan-panggilan kayak gitu kan, oke lah awalnya canggung. Tapi emang masih ada nggak sih kayak masih manggil Ria atau udah semuanya aja manggil? Ada, masih ada. Ya maksudnya kalau misalkan dosen yang seumuran kan kadang juga manggilnya nama ya. Cuma biasa manggil dengan panggilan Bu atau Pak itu biasanya di depan mahasiswa. Oh gitu, cuma gitu. Tapi kalau di belakang pasti suka beda lagi. Iya, karena kita sebetulnya seperti itu buat apa? Bukan untuk profesional profesional, dan biar anak-anak itu respect sama kita. Respect. Gitu. Karena kalau misalnya kita panggilannya juga beda dengan nama gitu kan nggak enak ya, didengar mahasiswa juga. Ini apa sih gitu kan? Tapi kalau di belakang ya bodo amat gitu ya, mau manggil siapa gitu sebenarnya. Karena kalau misalkan manggil Bu, sesama dosen manggil Bu atau Pak, itu berarti mahasiswa yang lihat itu, oh itu dosen. Ya, gitu. Nah, gitu nanti kalau panggil ini, panggil nama, ntar kiranya kamu mahasiswa lagi ya, juga. Nah, itu kejadian gitu. Gitu. Iya, benar-benar. Nah, udah itu kan kalau selain itu apalagi nih? Rasa-rasa canggung lain selain kamu beda jadi pas jadi asisten dosen dengan dosen selain yang tadi. Di kelas. Di kelas beda banget, Ri. Bedanya tuh beda banget. Deg-degannya aku pertama kali ngajar sampai dengan kemarin ya, semester kemarin aku ngajar itu sama, deg-degannya itu sama, nggak berubah. Kayak kamu harus ketemu orang yang kamu nggak tahu siapa, tapi kamu harus senyum di depannya, dan kamu harus ngajak mereka ngomong dan mereka harus antusias dengan apa yang kita sampaikan. Itu tuh mikirnya tuh nanti kalau aku salah ngomong gimana ya gitu. Terus ya kayak kita mau ketemu orang yang kita suka, tapi ini bedanya kita nggak tahu orangnya siapa. Iya benar. Gitu kita menerka-nerka dulu ya. Benar. Gitu loh. Kayak gitu itu beda banget sih. Aku deg-degan parah. Emang waktu jadi asdos kamu nggak kayak gitu, Ria? Waktu kayak menerka-nerka juga kan? Enggak, Ri. Karena kan kalau kita jadi asdos berarti kan kita kakak tingkat ke adik tingkat kan. Benar. Berarti ada yang kenal. Ada, pasti ada yang kenal. Di dalam kelas tuh pasti ada 1 atau 2 yang kita kenal, atau kalau enggak dia yang kenal kita. Gitu loh. Jadi ya minimal ada yang Kak Ria ya yang dulu di BEM ya. Gitu pasti minimal ada yang kenal. Kalau sekarang nggak kenal sama sekali. Nggak kenal sama sekali. Dan pas masuk itu emang epic sih. Aku masuk sambil waktu itu aku ke kosannya jauh ya. Misalnya aku jauh, masih di Setiabudi. Itu aku bawa tas gede. Tas ransel, karena kan aku harus bawa laptop, terus harus bawa materi buku. Ya. Itu tuh bawa buku-buku, jadi tasnya emang ransel yang gede. Aku masuk, anak-anak udah ada tuh di kelas. Aku ngajar tuh jam 6.30. 6:30 pagi. 6:30 pagi. Wow. Dan itu aku telat. Karena kalau jam 6.30 perjalanan dari Setiabudi ke Dakol tuh nggak butuh sejam. Karena aku juga nggak ada transport kan, jadi aku harus naik angkutan umum. Nah itu tuh butuh waktu, dan aku nyampe sana masuk kelas emang telat gitu. Ya. Telat. Mahasiswa udah pada kumpul nih. Udah masuk, udah di kelas. Nah beberapa itu ada yang di luar. Aku masuk, mereka tuh awalnya bodo amat kayak yang iya mungkin kakak tingkat yang ngulang atau gimana gitu kali ya. Gitu ya. Yang tapi pas aku masuk gitu kan, terus naruh itu di meja dosen, naruh tas aku di meja, mereka cengok.
oh itu dosennya gitu. Oh iya, kayak kedenger Jadi, gitu lagi bisik-bisik ya. aku denger banget. Oh itu dosennya gitu. Terus aku pengen ketawa tapi gimana gitu kan. Harus dibawa juga ya depan ini ya. Itu aku bener-bener nggak ngerti sih aku harus kayak gimana, parah sih. Akhirnya aku keluarin laptop segala macam, terus aku perkenalan. Dan aku tipikal orang yang pertemuan pertama kalau misalkan dengan apalagi kelas yang belum pernah aku ajar ya, itu pasti aku agak masuknya itu hampir meluangkan waktu sekitar 30 menit lah. Karena kan kenapa lama banget? Karena ketika masuk kelas aku harus screening dulu orang-orangnya. Gimana ini karakternya? Iya. Kayak gini kelasnya. Kelasnya aktif banget. Kelasnya pasif. Gue harus kayak gimana? Itu satu. Kedua, screening orang-orangnya. Anak-anaknya ini. Karena aku harus natap matanya, kayak misalkan aku harus ngomong sama orang, kalau aku nggak natap mata mereka itu kayak yang aku nggak ngehargain gitu loh. Benar. Jadi aku ngeliat mukanya satu, anaknya ini, dan itu aku harus say sorry dulu karena aku telat kan. Habis gitu aku harus jelasin dulu karena aku di situ dosen baru yang sebaru-barunya gitu loh, yang kayak ini pertama kali loh saya pertama kali, jadi aku bener-bener oh ya saya dosen baru kayak gitu, terus ya saya nanti akan bareng belajar sama kalian karena aku ke mereka itu menerapkannya adalah kita sama-sama belajar. Aku belajar, mereka belajar, bukan aku bukan aku lebih pinter dari mereka, enggak, tapi kalau ada yang salah boleh dikoreksi gitu. Betul kayak gitu. Jadi itulah yang bikin lama. Jadi ya ice breakingnya yang emang aku harus kuat. Kenapa? Karena beda sama dosen seniori. Dosen senior baru masuk tek bapak-bapak gitu ya, masuk, respectnya mereka tinggi gitu, karena mereka ya mau nggak mau dosen baru mau dosen lama ya gue harus respect karena itu orang lebih tua daripada jauh gue gitu. Mahasiswa harus seperti itu. Tapi kalau ini, lu siapa, lu umur berapa ya, mau ngajar kita kayak gitu loh. Mereka agak-agak ini ya, awalnya kayak agak ya menyepelekan lah ya. Kayak gitu. Jadi ya aku harus benar-benar di situ, aku harus turun dulu, nyamain sama mereka. Oke, kita sama, kita nggak jauh beda umurnya, tapi ingat kalau saya posisinya adalah saya sebagai dosen, kalian sebagai mahasiswa, gitu. Ketika memang ada komando dari saya, ada tugas segala macam, itu tetap kalian lakukan. Tapi kalau kalian ada masukan ke saya, itu bukan berarti saya selalu benar dan kalian nggak pernah benar, enggak, gitu. Oh iya. Itu sih yang supaya mereka bisa respect juga ke kita kan, benar-benar. Gitu. Ya. Dan itu ngajar materi yang belum pernah ya. Belum pernah kamu ajarin. Bahkan aku belum pernah nerima pernah sih sebenarnya nerima tapi sedikit di S2. Jadi aku tuh ngajar perilaku organisasi. Masih ya. Masih rumputnya manajemen, masih rumputnya SDM. Tapi aku nggak mendalam tahu tentang itu. Gitu loh. Jadi kan aku harus ngejelasin ke mereka juga ini apa sih kayak gitu. Tunggu dulu nih, masih ada lanjutannya loh. Wah, terima kasih ya sudah nonton dan dengar video dan audionya sampai habis. Dari Ari, semuanya semoga menghibur dan bermanfaat.